Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang lagi nonton video kami. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jerry dan ini teman saya. Saya Ridwan Solihin. Nah, di sini kami udah bersama narasumber kami yang dari Kafe Dapur Teteh. Nah, sebelumnya nama Bapak siapa? Mulyadi. Iya. Nah, sebelumnya Bapak ini bagian dari apa, Bapak? Bagian saya itu dari sini salah satunya administrasi ya, pemasaran ya. Nah, baik Bapak, sebelumnya Kafe Dapur Teteh ini didirikan di tahun berapa sih, Bapak? Didirikannya itu Kafe Dapur Teteh itu 2008. Nah, bagaimana proses perencanaan dalam pengelolaan produk makanan dan minuman di kafe ini, Pak? Nah, kalau untuk pengelola dan produk makanan dan Dapur Teteh ini sih salah satunya mungkin ada di menu ayam bakar ya. Jadi menu ayam bakar itu setelah kita ibaratnya beli ayam, gitu. Jadi kita cuci, di situ nanti kita ungkep. Nah, sudah diungkep itu kita nanti yang matang kita pisahkan. Jadi supaya ketika ada pembeli, nah itu tidak akan menunggu terlalu lama gitu. Jadi si ayam ini benar-benar matang, tinggal kita siap makan. Itu salah satunya pengelolaan di sini itu kayak gitu. Terus apa saja strategi pengolahan stok barang dan bahan baku untuk menghindari kekurangan dan kelebihan, Kang? Nah, untuk menghindari kekurangan dan kelebihan bahan itu kita semua karyawan itu dituntut untuk memeriksa barang yang tidak ada. Jadi kalau misalkan barang ini 1-2 masih ada, nah itu nanti kita dibelikan lagi ala kadarnya aja gitu. Tanpa terkecuali kalau misalkan barang ini yang benar sudah tidak ada, maka kita akan buka barang supaya tidak kekurangan. Terus bagaimana sistem pengolahan karyawan termasuk jadwal kerja gitu, Bang? Untuk sistem pengelola karyawan sih dan jadwal kerja di sini kita masuk jam 9 gitu ya. Adapun order makanan kita itu jam 10 udah siap order untuk makanan. Order gitu ya. Tapi kalau untuk jam kerja itu pukul 21.00. Ya. Ada sih. Terus di sini sebelum kerja itu apakah ada pelatihan atau tidak, Pak? Kalau untuk pelatihan khusus sih nggak ada ya. Cuman paling ada salah satu dari tugas dari owner itu kayak semacam ditantang lah gitu, kayak semacam kamu tuh biasa di rumah masak apa gitu. Kalau misalkan contohnya nasi goreng, nah dari sini tuh paling nanti kata owner coba masak nasi goreng apakah enak atau tidak gitu, karena untuk diajar supaya lebih giat lagi, supaya lebih rasanya itu lebih enak lagi gitu. Nah, seperti biasa sehari-hari berarti ya. Kalau ya biasalah, cuman kan walaupun kebiasaan sehari-hari karena kita ibaratnya sistemnya jualan, jadi gimana caranya supaya lebih enak lagi, supaya lebih menarik lagi. Kayak aja sih. Nah, di sini Bapak bagaimana proses pengolahan layanan pelanggan? Nah, termasuk pelayanan dan keluhan gitu, Bapak. Kalau untuk pelanggan? Ya, proses pengolahan layanan pelanggan termasuk pelayanan dan keluhan gitu. Kalau untuk proses pelanggan ya, supaya menarik atau ibaratnya dia itu bisa dibilang berlangganan gitu ya. Jadi itu sih salah satunya, ini maaf ya, salah satu punya cara sendiri. Jadi dari segi kita bertata krama terhadap pelanggan itu harus seperti apa, karena menurut aku sih itu salah satu untuk menarik si pelanggan ini supaya puas gitu. Jadi bukan hanya di sajian, tapi di pribadi kita juga harus sopan, jadi harus ada tata krama kan. Nah, untuk supaya ada komplainan atau dan lain sih ya paling kita yang ke satu meminta maaf gitu, karena mungkin sajian kita belum sesuai yang di sana, atau kita juga perlu belajar lagi. Nah, apa saja sih strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan?
apa saja gitu strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dari hal makanan atau gimana gitu dari atau penyambutan apa gimana gitu. Kalau strategi dari makanan sih itu kita dari rasa ya. Dari rasa itu kita harus benar-benar mengontrol dengan baik. Jadi gimana caranya supaya rasa ini jangan sampai hilang ataupun berubah ataupun gimana gitu. Jadi salah satunya mungkin itu dari rasa kita harus dijaga, dari penampilan juga kita harus menarik. Jadi supaya pelanggan ini tidak berlangganan sama kita. Nah, terus bagaimana pengolahan keuangan kafe Dapur Teteh ini termasuk anggaran dan laporan keuangan gitu. Bagaimana gitu, Pak? Kalau keuangan sih kadang kita apa sih omset dalam satu bulan satu hari itu kita nggak tentu ya. Jadi kita paling setiap mau penutupan itu waktu kita mau nutup itu nanti di situ kita ada perhitungan baik itu pengeluaran pada hari itu berapa, omset per hari itu berapa, ada itu nanti kalkulasi setiap bulan itu paling nanti kita langsung tahu. Ya itu sih paling kita pemasaran omset kita berapa sehari itu pengeluarannya berapa. Jadi kita belajar dari kemarin aja. Iya. Nah mungkin kami tutupkan. Terima kasih atas waktunya Bapak. Maaf mengganggu waktunya kerjanya. Ya mungkin kawan-kawan kami tutupkan.